Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Zahra Rahadatul Ais. Saya bersekolah di SDN 1 Lorogung Lande, Kabupaten Kuningan. Saya di sini akan menampilkan Alkisah Timun Emas. Selamat mendengarkan ya. Dahulu di Jawa Barat ada seorang janda tua, Mbok Rondo namanya. Sudah lama sekali Borondo menginginkan kehadiran seorang anak, tapi dia hanya janda miskin. Lagi pula dia sudah tua, mana bisa ia mendapatkan seorang anak. Pada suatu hari, dia sedang mencari kayu di hutan. Dia duduk sambil beristirahat. Dia mengeluh. Seandainya aku mempunyai seorang anak, beban hidupku agak ringan sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Muncullah seorang raksasa bertubuh besar dengan muka yang menyeramkan. Raksasa itu berkata, "Hei Borondo, apakah kau benar menginginkan seorang anak? Aku bisa mengabulkannya, tapi dengan satu syarat. Jika anak itu sudah berumur 16 tahun, kau harus memberikannya kepadaku. Anak itu akan kujadikan santapanku." Kata raksasa kepada Borondo. Borondo bertanya, "Bagaimana? Aku kan sudah tua, mana bisa aku mendapatkan anak?" Raksasa pun memberikan beberapa biji mentimun untuk ditanamnya. Borondo menerima, lalu dia bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Borondo menanam biji itu, lalu menyiramnya setiap hari. 2 minggu kemudian, saat Borondo ingin menyiram, Borondo terkejut sekali melihat biji mentimun itu sudah berbuah sangat lebat. Borondo terpukau dengan satu buah yang sangat besar. Buah itu berwarna keemasan. Borondo bergegas memetiknya lalu membawa pulang. Sesampainya di rumah, Borondo mengambil pisau dan membelahnya hati-hati. Terkejutnya dia melihat buah itu berisi seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu dinamai Timun Mas. Lalu Borondo bergumau, "Ternyata raksasa itu tidak berbohong ya." Lalu dia dirawat. Beberapa tahun kemudian, Timun Mas sudah besar, sudah berumur 16 tahun. Dia sedang bermain di halaman depan. Tiba-tiba bumi bergetar seperti gempa bumi. Borondo dan Timun Mas pun segera masuk. Lalu Borondo menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di kolong ranjang. Borondo pun keluar untuk menemui raksasa. Raksasa itu sudah menunggu di rumah Borondo. Lalu dia mengucap, "Hai Borondo, aku datang ke sini untuk menagih janjiku. Serahkan anak itu akan kujadikan santapanku." Kata raksasa kepada Borondo. Borondo menjawab, "Raksasa, anak itu belum cukup untuk kau makan. Aku akan meminta 2 tahun lagi untuk mengasihi anak itu." Lalu raksasa itu berpikir, "Ya juga ya. Ya sudah, aku akan kembali lagi dengan 2 tahun lagi." Raksasa pun pergi meninggalkan rumah Borondo dengan hati yang kecewa. Borondo segera masuk dan memanggil Timun Mas. "Timun Mas, Timun Mas, keluar nak. Raksasa itu sudah pergi." Timun Mas berkata, "Ada apa ibu? Mengapa raksasa itu kesini?" Tanya Timun Mas kepada Borondo. Borondo menjawab, "Kau sudah berumur 16 tahun. Ibu harus menyerahkan kau ke raksasa itu." Lalu Borondo pun pergi ke dapur untuk mengambil 3 buah biji. Borondo pun menyerahkan
Nah, kau harus mengambil biji ini untuk menyelamatkan dirimu saat kau pergi ke hutan. Keesokan harinya, saat Timun Mas akan pergi ke hutan, Timun Mas teringat pesan Borondo untuk membawa 3 buah biji itu. Lalu Timun Mas pun segera pergi ke hutan untuk mengambil kayu bakar. Beberapa jam pun berlalu. Timun Mas sudah mendapatkan banyak kayu. Saat di perjalanan pulang, dia melihat bertemu dengan raksasa. Raksasa itu mengejar dia. Lalu Timun Mas pun teringat pesan Borondo. Jika bertemu dengan raksasa, aku harus melemparkan biji itu. Biji pertama pun dilemparkan. Biji pertama itu menjadi akar yang sangat kuat. Tapi akar itu tidak kuat untuk menahan badan raksasa. Raksasa itu pun tetap saja mengejarnya. Timun Mas pun mengeluarkan biji kedua yang menjadi genangan air. Timun Mas pun berlari. Raksasa itu tenggelam di air itu. Lalu Timun Mas pun melemparkan biji yang terakhir yang membuat terasi. Terasi itu membuat raksasa itu mati. Lalu Timun Mas pun segera sesampainya di rumah, Timun Mas berkata kepada Borondo, "Bu, aku tadi dikejar." Lalu Borondo pun menjawab, "Kenapa kau pulang dengan hati yang sangat-sangat panik? Dikejar oleh siapa? Raksasa?" Borondo pun bertanya. Timun Mas pun menjawab, "Iya ibu, tadi aku dikejar oleh raksasa. Tapi untungnya saja 3 biji yang ibu berikan itu sudah menyelamatkanku. Biji itu yang membuat aku tidak kenapa-napa." Lalu Borondo pun menyuruh Timun Mas untuk membersihkan diri. Borondo pun menjawab, "Ya sudah, tidak apa-apa nak, tapi raksasa itu sudah mati kan?" Borondo pun bertanya kepada Timun Mas. Timun Mas menjawab, "Sudah mati bu, karena yang ibu berikan." Borondo pun segera menyuruh Timun Mas untuk membersihkan badan. "Ya sudah nak, kau harus segera membersihkan diri." Tamat. Lalu setelah peristiwa itu, raksasa pun sudah tidak ada lagi. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.